Nah guys, kalian mungkin bingung ya, dari sini setelah Bitcoin turun gede banget, bottomnya nanti di mana? Kapan sih bakal naik sih? Nah, saya coba kasih sedikit ilmu technical analysis, dan saya cukup yakin sih kalau misalkan pakai technical analysis, karena ini berdasarkan statistik ya dan matematika ya. Jadi bukan asal-asalan, bukan sekedar asal tarik garis, tapi ada ilmunya. Nanti kalian coba lihat ya. Pertama mungkin buka Bitcoin, buka chartnya tuh di TradingView ya. Buka di time frame minimal 1 hari, atau nanti kalau misalkan kurang jelas bisa lihat di 1 minggu. Lihat dulu di time frame 1 hari dulu nih. Lihat kalau misalkan RSI-nya ada di 30 atau di bawah 30, lalu terbentuk yang namanya bullish divergence. Maksudnya gimana? Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu RSI-nya udah 30, lalu naik lagi, lalu sekarang mungkin udah turun lagi. Nanti kalau misalkan RSI-nya naik tapi harganya turun, itu ada tanda-tanda mau balik arah. Baru mau ya, belum tentu pasti ya. Itu pertama ya, RSI ya. Cari di bawah 30 atau divergen. Tapi sebenarnya di 30 aja itu udah jadi tanda-tanda bahwa resiko kita untuk beli itu udah lebih kecil daripada kalau kita beli di pucuk. Itu tandanya, oke? Yang kedua, mungkin cari moving average 50 dan 200. Kita carinya di 1 minggu aja, coba ya. Moving average 50 di 1 minggu, kalau nggak salah udah dites nih sekarang nih buat Bitcoin. Tinggal di 200 masih ada di bawah. Nah, kesempatan kalau misalkan nanti di 200 yang pas di 1 minggu itu ada pantulan, itu jadi kesempatan yang bagus banget. Karena kalau misalkan dia udah turun, lalu jebol dari moving average 200 di time frame 1 minggunya, ya itu udah agak-agak game over ya. Mungkin kita tunggu pantulan di situ dulu. Kalau mau di 50 juga nggak apa-apa, tapi masuknya dikit dulu dibandingkan dengan kalau nanti di 200. Ya cicil-cicil averaging down lah, kurang lebih seperti itu. Lalu cari juga volume spike ya. Jadi kita coba cari volumenya. Jadi pada saat harganya turun, kita liatin volumenya tuh. Pas udah turun di bawah nanti mulai ada harganya mulai stabil. Pas harganya stabil, volumenya naik. Nah itu tanda-tanda bottom juga. Nah itu technical analysis itu bukan kepastian ya, tapi nyari probabilitas. Dan makin banyak tanda-tanda yang tadi dicapai ya, atau banyak tanda-tanda tadi yang terjadi, itu technical analysis atau kemungkinannya makin besar kejadian. Jadi nggak pasti tapi probabilitasnya makin besar. Oke. Nah, kalau udah kalian udah tahu, itu jangan all in nanti. Tetap ya, manajemen resiko. Kalian harus belajar nih dari kemarin-kemarin damnya gede-gedean, kalian banyak yang rungkat, harus belajar bahwa jangan all in. Masuk tuh cicil-cicil dulu aja. Kalau udah nggak punya duit ya udah sabar. Tapi kalau misalkan masih punya duit, jangan all in ya. Misalkan masuknya dikit-dikit dulu aja, jangan langsung punya 10 juta masuk semua. Sejuta dulu aja. Nanti kalau ada turun lagi sejuta lagi, santai-santai aja gitu kayak gitu. Ingat